Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Intan Nur Aziza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal kelas 2 MPIB dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkenalkan, saya Wulan Nur Hafsah sebagai moderator kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Putri Apriliani, Wulan Nur Hafsah, Sabrina Zulfa Izzati, yang akan menyampaikan materi tentang perkembangan kebudayaan Islam modern. Yang pertama, saya persilakan Mbak Sabrina Zulfa Izzati untuk menyampaikan materi. Abad modern. Abad modern dimulai setelah terlaksananya perjanjian Gorlotz yang melumpuhkan Utsmani menjadi negara kecil. Secara umum, istilah modern berasal dari kata moderna yang artinya sekarang. Dengan pengertian itu, diketahui bahwa yang disebut modern manakala semangat kekinian menjadi kesadaran seseorang. Jadi, kalau ada orang atau masyarakat yang hidup di era sekarang tetapi kesadaran berada di abad pertengahan, maka pertanda mereka belum modern dan bisa dikatakan mereka sebagai manusia primitif. Abad modern ini merupakan spirit zaman baru yang dimulai pada abad ke-19 sebagai bentuk peradaban dan semangat zaman. Modernitas dicirikan oleh 3 hal, yaitu individualistik, rasionalisme, dan kemajuan. Pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi hingga sekarang dengan munculnya tokoh-tokoh pembaruan di kalangan Timur Tengah. Istilah modern di atas hanya sekedar untuk mempermudah melihat ciri perkembangan pemikiran yang ada, sebagaimana digunakan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Munculnya pemikiran modern tidak terlepas dari 3 latar belakang penyebab. Yang pertama, munculnya kesadaran pembaharuan secara internal sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang kedua adalah lahirnya peradaban baru dari Barat yang disebut masa Renaissance atau masa keemasan Barat, yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional ilmiah, sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16 Masehi. Yang ketiga adalah kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan di bawah imperialisme negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Kesadaran untuk mencapai kemerdekaan, kesadaran akan bangkitnya Eropa dan Barat, serta kesadaran akan eksistensi umat Islam yang selama berada-pada mengalami kejumudan adalah penyebab kuat lahirnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Keunggulan-keunggulan Barat dalam bidang industri, teknologi, tatanan politik, dan militer tidak hanya menghancurkan pemerintahan negara-negara Muslim yang ada pada waktu itu, tetapi jauh dari itu, mereka bahkan menjajah negara-negara Muslim yang ditaklukkannya, sehingga pada penghujung abad 21, hampir tidak ada satu negara Muslim pun yang tidak tersentuh penetralisme kolonial Barat. Sejak Napoleon menduduki Mesir, umat Islam mulai sadar akan kelemahan dan kemundurannya, sementara mereka juga merasa terkejut dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Salah satu tokoh yang dipikirnya banyak mengilhami gerakan-gerakan kemerdekaan adalah Syed Jamaluddin Al-Afghani, yang lahir pada tahun 1839 di Afghanistan dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897.
Pemikiran dan pergerakan yang dipelopori Afghani ini disebut pan-Islamisme, yang dalam pengertian luas berarti solidaritas antara seluruh umat muslim di dunia internasional. Tema perjuangan yang terus-menerus digambarkan oleh Afghani dalam kesempatan apa saja adalah semangat melawan kolonialisme dengan berpegang kepada tema-tema ajaran Islam. Yang selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan. Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Islam pun menganjurkan agar manusia jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah dimilikinya, karena berapapun ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya itu masih belum cukup untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang ada di dunia ini. Ajaran Islam tersebut mendapat respon positif dari para pemikir Islam sejak zaman klasik, zaman pertengahan, hingga zaman modern seperti saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha dari Sultan Muhammad II yang melakukan terhadap Islam di negaranya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan upaya melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran, lembaga-lembaga Islam yang diberikan muatan pelajaran umum, dan upaya pendidikan Mekteb Ma'arif guna menghasilkan tenaga ahli dalam bidang administrasi, dan Mekteb Ulumil Edebiyat guna menghasilkan tenaga penerjemah yang handal, serta upaya mendirikan perguruan tinggi dengan berbagai jurusan seperti kedokteran, teknologi, dan militer. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan. 3. Bidang politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama, dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Dengan ide yang demikian, ia dikenal atau mendapat julukan babak nasionalisme dalam Islam. Pada masa sekarang ini, kepemimpinan politik dan budaya Muslim benar-benar menghadapi berbagai tantangan dari budaya luar. Tentu saja budaya-budaya tersebut sangatlah berbeda dengan budaya yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Sejarah Muslim juga memiliki kesamaan proses pasang surut seperti halnya dalam dunia Kristen Barat. 4. Bidang sastra. Pada masa pembaruan terhadap nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara seperti sastrawan dan pemikiran ulung yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat tahun 1938 bernama Muhammad Iqbal, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tahun 1876 sampai 1926, yaitu sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, Muhammad Hussein Haikal
Tahun 1888 sampai 1956, ia adalah seorang pengarang Mesir yang menulis Hayatu Muhammad Jamil Sidi Az-Zahawi tahun 1863 sampai 1936 di Irak dan lain-lain. 5. Bidang kaligrafi. Di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah tangga, dan lain-lain dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain-lain. Sikap yang perlu dikembangkan dalam memahami Islam pada masa modern adalah 1. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dan berusaha menangkap nilai serta ajarannya. 2. Melihat kenyataan alam dan lingkungan serta fenomena yang ada, dan hal ini membutuhkan pengetahuan tentang dunia. 3. Mendialogkan, menafsirkan keduanya dengan menghubungkannya. Selain itu, perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi dengan melihat sejarah. Hal ini dapat memberikan ide dan kreatif tinggi untuk mengadakan perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien. Problema masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama. Pada masa yang selanjutnya, pembaharuan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi pendidikan, politik, maupun kebudayaan. Sekian dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.